Jadi Bapak Ibu, acara pembukaan sudah selesai dan oke, Bapak Ibu, tadi saya dialog sebentar mengenai pantun, tapi saya tetap kepingin membaca pantun buat Bapak Ibu. Rencana ke Samarinda mampir tahu Sumedang. Ternyata ketiduran sampai Balikpapan. Ayo Bapak Ibu, kita fokus sekarang mengulas perangkat pembelajaran. Kita mengulas perangkat pembelajaran belum. Seperti tadi Bapak Kepala Sekolah sampaikan, kita healing Bapak Ibu. Jadi kita sampai saja perangkat pembelajaran itu kan istilahnya sudah sesuai dengan masa jabatan kita sebagai guru Bapak Ibu, ya sudah berapa tahun ya istilahnya. Itu kan adalah sesuatu yang enkil saja kan Bapak Ibu. Jadi kita istilahnya di sini jadi healing saja, kita mengulas sebentar ya, mengulas sebentar mengenai perangkat pembelajaran. Saya di mana? Tapi ingat besok, kalau masih berangkat ke sini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Kemarin sudah dimentari gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana mereka? Berdiri korban. Tapi pelajarannya ini hari ini, saya masih terus depan. Nenek terlambat, Seng. Sudah 1 jam lebih ini Kailan tidak datang. Kira-kira dia tahu kemana Kailan? Mungkin hari ini tidak masuk itu. Kan mau di sorting. Pagi anak-anak. Masuk kok Bella. Dan terlambat pukul lagi. Aslinya terima kasih ini. Tidak terlambat hari ini sih ada alamat pendaftaran sistem umum. Kok tidak masuk? Sekarang jelaskan kok pada kita semua di sini kenapa kok selalu terlambat dan malah kemarin tidak masuk. Kaila, jelaskan kok. Ya Allah, jelaskan kok. Jangan kok. Kaila. Baku itu. Iya kok. Sebentar ya. Saya kalian semua jangan kawan
Pertama kali saya nonton dia nangis. Saya masih sering nangis. Tisu mana tisu? Ada dalam kotakan kalau tisu kok. Paulit itu Paulit. Tampilkan dulu. Ini jangan empat. Ada dalam kotakan tisunya. Saya kira kalian semua melempar kita. Lempar tadi gua. Lempar. 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 Saya kira kita membuka. Membuka. Apakah tergetar hatimu? Ini ya, benar. Bisa Situ kamu kasih. Oke, Bapak Ibu, kita sudah melihat salah satu film tadi ya. Kalau dalam pembelajaran itu kan istilahnya persepsi gitu ya. Jadi kita membawa ke masuk ke dalam pembelajaran. Boleh tadi? Bapak Ibu, tadi kita sudah melihat film tadi. Kira-kira bagaimana tanggapan Bapak Ibu terhadap film pendek tersebut? Tadi kan Kaila nggak istilahnya terlambat 2 kali ya, terlambat 2 kali, nggak datang sekali. Nah ternyata dia ada sebuah masalah. Nah mungkin Pak Habib bisa menanggapi. Nah, silakan Pak Habib. Jadi sebelah Pak Habib ada mic di depan Pak Sultan, itu bisa digunakan Pak Habib. Dulu juga dikasih begitu. Oke, masa bugis kok. Tembak kok. Bicara kok. Terima kasih kesempatan diberikan kepada saya. Saya akan mencoba tadi mengamati tadi itu. Iya, kalau kita melihatnya memang ada sisi positifnya, ada juga sisi negatifnya. Kalau kita lihat, kalau saya sih melihat secara utuh itu sebenarnya sisi positifnya sini lebih banyak karena ini sebenarnya ada hal-hal yang tertentu yang kita sebagai guru kita harus memperhatikan kepada anak tentang pada sikap kita sebagai guru. Walaupun sebenarnya anak itu mungkin sering bermasalah, tetapi kita mungkin tidak istilahnya sering mempertontonkan mungkin sikap-sikap yang agak mungkin kalau sekarang kita buka dengan kurikulum mereka, tentu kan guru itu kan tidak perlu harus marah-marah di depan kelas. Jadi kalau perlu kita memperlihatkan bagaimana sih kearifan seorang guru. Jadi kalau misalnya anak itu seringkali ada masalah, mungkin bisa dipanggil dulu, jangan di depan kelas. Ya, mungkin di luar kelas ditanyakan apa sih masalahnya sehingga sering terlambat. Jadi tadi tidak seperti itu saya lihat penanganannya. Ya mungkin karena ini sebagai contoh, mungkin kita sebagai guru mungkin kita tidak seperti itu tadi
yang dilakukan oleh seorang guru. Nah, jadi kemudian yang sisi mungkin tadi ya negatifnya, mungkin anak itu tidak pernah menyampaikan kalau dia ada juga masalah di rumah. Jadi gurunya juga mungkin tidak paham kalau anak itu terjadi sesuatu masalah di rumahnya, sehingga dia sering terlambat, bahkan sekali tidak masuk karena tidak ada komunikasi. Itulah pentingnya komunikasi. Ya, jadi harus komunikasi antara siswa dengan guru itu yang harus terjadi di dalam kelas. Ya, itu mungkin menurut saya luarnya. Terima kasih banyak Pak Habib. Jadi di situ ada sisi positif dan negatifnya. Ya, benar apa yang diinformasikan ke Pak Habib, karena siswa tersebut tidak menginformasikan ke guru, makanya guru tidak gitu ya. Tapi kita sebagai seorang guru itu tidak semestinya semena-mena seperti itu, harusnya kita menanyakan gitu ya Pak ya. Nah Bapak Ibu, hal itu sebenarnya ada sebuah istilah ya, mungkin kita tidak mengetahui istilah itu, tapi kita sering melaksanakan itu, yaitu dengan istilah segitiga restitusi. Yaitu kita menanyakan ke siswa masalahnya apa. Nah, baru kemudian kita bisa menindaklanjuti supaya hal itu tidak menjadikannya sebagai sebuah disiplin yang negatif gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita harus menerapkan disiplin positif. Disiplin positif itu ya tentunya tadi sesuai apa yang diinformasikan Pak Habib, bahasanya kita harus mengetahui hal itu dari siswa terlebih dahulu, dan siswa juga kooperatif untuk menginformasikannya kepada guru. Dan itu nanti akan Bapak Ibu temui ya, ketika kita mungkin di sini Bapak Ibu di sini akan menjadi pembimbing PKL, hal-hal tersebut akan sering terjadi Bapak Ibu. Mungkin Bunda Fadila sudah mengalaminya langsung ya. Iya, jadi nanti kita akan mengalami banyak kejadian seperti itu ya. Sebagaimana Ki Hajar Dewantoro mengungkapkan ya di dalam bukunya yang Bapak Ibu bisa lihat di situ di halaman 470 ya, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sebenarnya Kaila tadi punya disiplin yang kuat. Kita lihat meskipun Kaila merawat ibunya, dia berusaha lari ke sekolah supaya dia tetap ikut pembelajaran. Sebenarnya Kaila itu punya disiplin yang kuat di situ, benarnya ya. Nah kemudian, sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tadi itu Kaila melakukan itu, ya. Kemudian sebab jika kalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Maksudnya penguasa lain adalah guru, ya guru. Nah, tinggal gurunya itu harus bijak dalam mendisiplinkan siswa seperti itu. Jadi di sini ya dalam situasi meskipun kita tertulis di situ kurikulum merdeka, semuanya tetap harus ada rambu-rambunya ya Bapak Ibu ya, bukan semerdeka-merdekanya sebagaimana tadi bisa dilihat ditayangkan di dalam tersebut. Oke. Jadi untuk disiplin positif Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Enggak, saya lanjut. Nah sekarang Bapak Ibu, kenapa sih saya mau memasuki perangkat aja, tetapi masuknya belok kanan belok kiri, bukan belok kanan belok kiri Bapak Ibu, tapi saya ingin masuk ke dalam makna sesungguhnya pembelajaran tersebut. Nah sekarang kebutuhan dasar itu kita ada 5 Bapak Ibu. Kebutuhan dasar itu ada 5, yaitu yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Oke, Bapak Ibu di sini kebutuhan bertahan hidup apakah sudah dipenuhi oleh pemerintah? Bapak Ibu kan bekerja di sini kan? Apakah sudah dipenuhi? Sudah ya. Jadi kita istilahnya gaji insya Allah cukup ya Bapak Ibu ya, cukup untuk ya cukup ketika kita butuh rumah ada rumah, cukup ketika kita butuh kendaraan ya pas ya Alhamdulillah ya. Jadi kebutuhan bertahan hidup kita
ada. Nah, sekarang kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu, untuk kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, mohon Bapak Ibu berdiri sebentar. Bapak Ibu berdiri, minta tolong berdiri sebentar. Mbak Aisyah bisa diminta tolong difotokan. Kita berdiri semua Bapak Ibu. Ya, kita berdiri semua. Ya, Bu Ani, Bu Utari, Bu Nani, ya, berdiri sebentar saja supaya kita nanti juga tidak ambil kalau duduk lama-lama. Oke, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu berpasangan dengan teman sebelahnya. Ya, berpasangan. Boleh ke kiri, boleh ke kanan, ya. Bapak Ibu, oke. Oke Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu kan sudah punya pasangan ya. Silahkan dirapikan baju pasangannya. Ya, kalau sudah Bapak Ibu ya, ucapkan terima kasih kawannya. Yang paling manis Bapak Ibu yang berikan senyum yang paling manis. Mbak Aisyah bisa ditunjukkan berikan senyum yang paling manis dan ucapkan saya sangat bahagia berteman dengan Anda Bapak Ibu semuanya. Teman dengan Anda Bapak Ibu semuanya. Ini Bapak Ibu bisa melihat ya di sini. Nah, kemudian kita masuk ke modul ajar 1. Ini sebagai contoh ya Bapak Ibu, di sini modul ajar 1. Di dalam modul ajar 1, memang di sini saya ada 3 pertemuan Bapak Ibu. Namun di pertemuan pertama Bapak Ibu, di pertemuan pertama seperti tadi ya, kita supaya memenuhi kebutuhan dasar dari siswa kita ya, makanya kita juga harus memenuhi kebutuhan belajar siswa kita. Pertemuan pertama saya berusaha untuk melakukan asesmen diagnostis Bapak Ibu. Masih ingat Bapak Ibu asesmen diagnostis? Waktu kita IHT waktu itu iya. Mungkin Pak Altis ingat asesmen diagnostis? Penilaian di awal itu ya, yang mengenal apa siswa itu. Iya, untuk kesiapan belajar siswa. Iya. Oke, Bapak Ibu ada yang mengingat Bu Hera? Diagnostik. Iya. Ada kognitif dan non kognitif. Iya. Kalau yang kognitif kan ya seperti materinya ya, dia kesiapannya gitu. Kalau yang non kognitif misalnya dia belajar, minat bakat dan minat siswa. Oke, iya betul Bapak Ibu ya. Jadi mumpung kita di awal ya Bapak Ibu, di awal kita lakukan diagnosis tersebut supaya kita tahu nih yang kita hadapi siswa kita itu seperti apa gitu ya. Jadi kita paham bagaimana memperlakukan siswa kita tersebut. Kalau kita tidak tes diagnosis tersebut, kita akan istilahnya
nggak paham benar dengan siswa kita, terus tahu-tahu mengajar. Sebagaimana tadi Bu Guru tadi ya, Bu Guru cantik tadi terhadap Kaila, dia tidak paham terhadap Kaila. Akhirnya kebutuhan dasar dari Kaila juga tidak terpenuhi ya Bapak Ibu. Nah padahal Bapak Ibu ya, padahal saya buka di sini. Nah di dalam kurikulum Merdeka itu tujuan general, tujuan pendidikan kita itu kan ada P5 ya Bapak Ibu ya. Nah sementara bagaimana kita bisa menuju hal itu kalau kebutuhan dasar dari siswa kita tidak terpenuhi seperti itu. Nah kemudian setelah saya mendapatkan hasil diagnosis tersebut, kan tentu saya analisa ya Bapak Ibu. Setelah saya analisa, jadi saya bisa mengambil sebuah simpulan ya, nanti pembelajaran saya itu menggunakan model pembelajaran seperti ini. Media pembelajaran saya yang harus saya siapkan adalah ini dan itu dan sebagainya, itu kita bisa paham. Dan cara menghadapi siswa kita adalah seperti sesuai dengan gaya belajar masing-masing, karena di dalam diagnosis yang non kognitif tadi kan kita juga memasukkan tentang gaya belajar seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah untuk itu Bapak Ibu, untuk memperlancar kegiatan di sekolah tadi ya Bapak Ibu, macam kegiatan di kelas, kalau kita kan di kelas ya Bapak Ibu, di kelas tadi kita juga istilahnya ada perjanjian kerjasama ya, perjanjian kerjasama antara kita dengan siswa kita supaya kelas itu dapat terkondisi dengan baik. Kalau istilahnya di sini ada tata tertib kelas ya, tata tertib kelas. Namun di dalam kurikulum Merdeka, bagaimana kita harus memenuhi kebutuhan dasar dari siswa kita. Tata tertib kelas itu kita buat bersama-sama ya Bapak Ibu, kita buat bersama-sama supaya dia itu betul-betul dipatuhi atau ditaati oleh murid kita ya Bapak Ibu ya, oleh murid kita. Bagaimana caranya? Oke. Nah di sini Bapak Ibu, ini contoh saya konkret ya di sini. Saya sebelum masuk ke kelas kemarin, ya, setelah melaksanakan diagnosis untuk mengkondisikan kelas supaya kelas itu tertib, Bapak Ibu, saya membuat bersama-sama siswa tentang keyakinan kelas. Jadi kenapa sih bahasanya keyakinan kelas ya? Keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Kalau peraturan kan istilahnya kita yang membuat ya Bapak Ibu, siswa harus menuruti. Tapi kalau keyakinan di sini kita buat sama-sama dengan siswa, kemudian siswa meyakini bahwa itu adalah sebuah kebenaran sehingga dia akan mematuhinya. Itu yang kita harapkan ya Bapak Ibu, itu yang kita harapkan. Jadi ini anak-anak berdiskusi Bapak Ibu. Jadi saya berikan post-it kepada mereka, mereka tulis apapun itu, kemudian ditempel di papan tulis untuk kemudian kita diskusikan bersama-sama ya. Di sini ya anak-anak itu gembira saja Bapak Ibu, gembira saja, dia tidak merasa tertekan dengan aturan-aturan tersebut karena dia yang mengusulkan, ya Bapak Ibu bisa lihat di sini ya ada, mungkin kalau dari foto ada sedikit keseruan ya, kalau mungkin di video nanti bisa lebih bagus lagi, cuma saya belum sempat mengedit video tersebut Bapak Ibu. Jadi di sini anak-anak membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu apa saja sih? Kita bisa lihat di sini Bapak Ibu. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang telah dibuat oleh peserta didik saya, baik di kelas 12 maupun di kelas 13 ya Bapak Ibu. Di kelas 13
KKA itu kan belum berangkat PKL ya, jadi masih di sekolah, jadi saya masuk di situ. Dan di sini mereka menulis sendiri hasil tulisan tadi di resume, kemudian dituliskan ya di Canva, dan nanti ini saya sudah berjanji nanti ibu nilai yang sempurna, bisa keyakinan kelasnya itu nanti akan ditempelkan di kelas gitu. Jadi kan kita tulis sama-sama, anak yakin bahwasanya itu adalah untuk memotivasi dia, ya akhirnya akan ditaati. Harapan kita seperti itu Bapak Ibu. Contoh, bijak menggunakan handphone. Karena kemarin waktu kita bertemu ada yang mengeluh tentang handphone, kalau nggak salah Bu Nadira ya. Bu Nadira, ada Bu Nadira di sini ya? Ada. Ya, saya mengeluhkan tentang handphone. Karena pengaruh handphone itu ternyata anak-anak ketika kita berjalan, karena anak-anak kemudian asik dengan handphonenya, jadi tidak menyapa kita. Padahal tadi kebutuhan kasih sayang kan saling menyapa ya Bapak Ibu ya. Ya makanya bijak dalam penggunaan handphone. Kemudian ada yang mengeluh ternyata kerjasama yang sebenarnya. Mengeluhnya apa? Ternyata pada saat praktek mungkin ya ada yang praktek terus ada temannya yang cuma ngikut nama. Mungkin kita bisa menemui hal tersebut di kelas ya Bapak Ibu ya, menemui hal di kelas. Jadi ada anak yang memang rajin, tapi ada juga anak yang hanya ngikut namanya saja, bukan namanya gitu. Pernah kejadian Bapak Ibu di kelas Bapak Ibu? Pernah ya Bapak Ibu ya? Ya. Jadi itu kan ternyata hal itu juga dikeluhkan oleh anak-anak, dan kita tahu oh ternyata kejadiannya seperti ini. Jadi kita sebagai guru jangan tutup mata dengan hal tersebut. Jadi Bapak Ibu, mari kita buat Bapak Ibu di buku di awal kita buat keyakinan kelas ya, termasuk di sini piket membersihkan kelas, termasuk sopan santun, termasuk cara berpakaian rapi, saling mengingatkan, itu kan sesuatu yang indah ya Bapak Ibu. Meskipun mereka ini ada permintaan juga sih, field trip untuk seluruh teman kelas. Ternyata bukan Bapak Ibu guru saja yang tadi itu minta healing ya, ternyata anak-anak juga minta healing. Nah healingnya mungkin di sini itu adalah pembelajaran di luar kelas, ya. Bagi mungkin Bapak Ibu yang guru misalnya PKK, bisa ya Bapak Ibu kita berkunjung ke salah satu UMKM ya, belajar di situ bisa ya Bapak Ibu. Itu untuk kegiatan fiktif dan juga belajar di luar seperti itu. Nah kita kembali ke kita buat keyakinan kelas ya, keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu ketika kita mau belajar, nanti ya, itu kan kita akan belajar tentang bakteri, ya. Nah itu nanti kita akan belajar tentang apa sih bakteri itu, jenis bakteri itu apa saja, ya. Itu bagaimana cara mengidentifikasinya, kita lihat dulu bakterinya itu apa saja. Nah habis itu kita akan belajar cara menanam bakteri. Kurang kerjaan ya. Bakteri itu kan harus dihindari, ya kan? Tetapi ternyata kita akan menanam, berarti kan kurang kerjaan, ya. Nah tadi seperti si Juli kan, ya Juli yang tadi punya 2 teman yang akrab. Ya, tapi ada juga 2 teman yang tidak pernah jarang bertegur sapa. Nah, biasanya kan kita akan berteman akrab dengan reaksi volumetrika, reaksi tentang grafila, gitu kan? Nah,
sekarang kita akan berteman dengan sebenarnya yang tidak jarang kita sapa, bakteri. Sorry ya. Ya, kita akan berteman dengan bakteri, makanya kita akan menangannya. Tujuannya apa? Bener nggak sih bakteri itu ada di dunia? Ya, bener Bu, saya nggak usah kok, Bu Tika sudah percaya kok. Apa buktinya? Buktinya saya diare. Ya, Iya. Itu karena bakteri. Ada lagi? Contoh penyakit karena bakteri? Muntaber. Taber. Nah, ada juga kalau kita meminum minuman yang sudah expired. Kalau nggak sudah expired, sebenarnya dia belum expired tapi kemasannya sudah penyok. Ya, kalau dia penyok kan biasanya ada lubang. Nah, lubang itulah yang masuknya ya. Jadi kita akan belajar tentang bakteri dari teorinya sampai kemudian kita akan mempraktekkannya. Seperti itu ya. Nah, makanya di sini kita harus buat keyakinan kelas dulu supaya semuanya itu berjalan dengan lancar. Apa sih keyakinan kelas itu? Apa itu? Nah, keyakinan kelas ini apa saja? Sebagai contoh, tadi siapa yang nggak masukkan itu? Sebagai contoh, ketika tidak bisa hadir, itu harus izin. Apakah Marcel izin? Tidak. Izin. Sudah pasti suratnya ke Pak. Izin? Oke. Kalau ada izin, silakan disampaikan ke gurunya. Ya. Nah, tadi kan karena saya merasa tidak diizini, jadi saya tulis A. Padahal dia izin. Itu kan namanya mendolimi. Ya kan? Nah, itu kan jadi tidak sesuai. Ya, jadi di sini saya yang tidak hadir. Tulis satu orang satu saja menuliskan keyakinan kelas apa yang kalian ingin tempuh. Yang cowok silakan satu tulis kemudian tempelkan di sana di papan. Ya, satu saja kalau mau di depan. Jangan kita baca. Yuk. Kami membuat kami sendiri mengerjakan jawabannya. Jam 12. Saya belum nonton. Sini. Saya bacakan ke Bu. Boleh. Banyak semua pokoknya. Ada yang baca. Yuk, ada yang baca. Dari pertama ya, yang tidak ada namanya. Izin jika ingin keluar kelas, contoh mengangkat telepon atau izin ke WC. Yang kedua, Sebentar. Izin ketika tidak masuk ya. Ya. ya Bu, izin jika ingin keluar kelas. Oh, izin ya, oke. Izin ketika Ingin keluar kelas. keluar kelas. Terus Yang kedua, keyakinan kelas. Yang kedua adalah hadir di kelas tepat waktu. hadir tepat waktu. Terus Menggunakan pakaian yang rapi dan sesuai jadwal. baju rapi Dan dan sesuai jadwal. sesuai jadwal. Yang ketiga,
Dempet deh, Bu. KKM-nya harus 90. Oh, Reza. KKM berapa? 90 deh, Bu. Pelaku nih, pelaku. Apakah yang sepakat KKM? Tidak, Bu, tidak, Bu. Yang selanjutnya ya, keyakinan kelas. Jika kelas atau lab kotor, saya ingin teman-teman membuat membersihkan kelas atau lab agar belajar terasa nyaman. Membersihkan kelas. Oke. Jadi nanti kan ada pembentukan kelompok nih sesuai gaya belajar. Nanti akan Ibu tuliskan jadwal piketnya masing-masing dari semester ini sampai 1 tahun mendatang. Ya? Oke. Ya. Selanjutnya, Bu. Ya. Kalau selanjutnya yang bagian cewek ya. Yang keempat ini menyimpan HP selama pelajaran berlangsung, kecuali jika diperlukan. Menyimpan HP ketika pembelajaran kecuali diperlukan. Kecuali diperlukan pada saat gurunya yang menginstruksikan. Sepakat? Sepakat. Sudah berlaku kan Ibu? Menggunakan HP secara bijak ya. Oke, terus? Ini yang cewek lagi tidak makan pada jam pelajaran. Menurut Bu? Tidak makan pada saat jam pembelajaran. Minum boleh, minum boleh. Ada yang setuju? Minum boleh. Makan boleh. Minum boleh. Peraturan ya, peraturan keyakinan itu kalau kita di lab tidak boleh makan minum. Kacau ini lagi. Surat baca. Kalau ada yang ribut nyanyi di depan. Suruh nyanyi. Iya, Pak. Saya disuruh nyanyi, Pak. Izin terlebih dahulu. Kalau pada saat jam pembelajaran tentunya minum saja ya. Kalau makan pas istirahat. Oke. Itu tulisannya makan dan minum di luar lab ya. Di luar lab dengan izin. Oke. Siapa boleh? Sesuai deadline. Terus Yang selanjutnya adalah menjaga solidaritas. hanya murid dengan murid, jadi murid dengan guru ya, harus kompak ya. Oke. Kerja sama, oke ya. Terus Yang Apa? jangan jadikan WC sebagai alasan. Yang bisa. Nggak bisa. Oh, ada. kenapa? Kenapa ada apa dengan WC? Enggak, loh, tapi biasanya cowok kok yang sering ke WC. Dia nggak jawab. Ini nggak, Bu? Nah, ini, Bu. Nggak tahu, Bapak cuma baca aja. Ya, yang jujur. Memang kalian di WC itu selain keperluan itu Cowok sering dia. Berdua lagi.
Dia biasa minta ditemenin karena takut. Kalau cewek berdua itu wajar, ya kan? Masa kalau cowok takut tuh loh. Cowok loh. Yang ditakutkan apa coba? Oh, sekarang dari siang hari nggak ada hantu ya kan? Takut digodain cewek. Astagfirullah. Loh, kita kan cewek berdua biar nggak diganggu cowok kan? Kamu takut Kita- diganggu siapa? Tanya dong kamu. Oke, jadi kalau cewek ke toilet boleh berdua, kalau cowok harus sendiri. Apakah ada bully di sekolah? Nggak ada kan? Tahu? Ada Bu yoga Bu. Coba suka dibully atau suka membuli? Kalau ke toilet, cewek boleh berdua ya? Kalau cowok harus sendiri. Ya. Kalau cowok, Harus sendiri. nah, Oke, terakhir Bu. ya. Terakhir. Cewek. Ayo jawab, pertanyaan aja. Yo. Kalau yang sering alfa atau sering izin dihukum Bu. Jangan pada dibully, oke? Ya kan aku bikin biar aku kanu. Oh ya. Nah, sekarang dalam setahun boleh izin berapa kali? Setahun. Ya, dalam setahun boleh izin berapa kali? Di jamnya ibu kan? 5, 3. Ini 1 semester. Semester 5. Kenapa semuanya izin aja sekalian? Kalau misalnya izinnya kayak sama. Kita bicara di sini, kalau sakit, Kasih dulu soal Pak. kita, ya, dengan catatan harus ada surat dari dokter. Panas. Itu yang baru tidak Asisten. butuh. Nanti Oke ya. Oke. Nah sekarang kalau izin dispennya adalah ibu izinkan dispen ketika dia lomba. Oke ya, ketika dia lomba, bukan ketika dia panitia. No way. No way. Paham? Ya, saya tidak suka ketika ada jam pembelajaran kalian sibuk jadi panitia. Paham ya? Ya Bu. Ya, boleh dispen asal dia lomba. Oke? Jadi kan dispennya boleh pas dia lomba. Sakit diizinkan kalau ada surat dari Tanggal 2 dokter. baterainya Pak. Jadi Bagus ya kameranya. yang boleh izin berapa Kameranya bagus. kali? Aneh. Yang keberapa Bang? Yang Dalam 2 minggu itu hanya 2 kali. Iya kan? 2 minggu kita hanya ketemu 2 kali. pasang. Terus mau izin di luar itu 7. Lah lebih baik nggak usah aja pelajaran. Atau mau kamu? Tahu kan caranya? Nih lihat aja kan. Kalau mau fokusin tuh ini ditekan setengah ya. Ya. Ini zoom putar, tekan setengah. Kalau berhenti rekam tuh yang ini. Tapi ini tetap direkam terus kan? Hah? Tetap lanjut aja direkam. Itu ya. Ya, kalau fokus gitu tekan dikit ini. Nah itu udah fokus. Udah. Kalau gelap kamu dari sini. Langsung cek bukanya ini. Jadi semua. Ya, fokus dikit. Kalau lomba nggak usah gitu, ikhlaskan aja kok. Jadi pertanyaannya, masih butuhkah izin? Sakit udah nggak dihitung, dispen lomba nggak dihitung, ya kan? Ketika saya tanya, dispennya berapa? 7, ngapain? Mending nggak usah ada pembelajaran, ya kan?
Iya, refreshing aja terus. Gimana? Nah. Oke ya. Voting Bu. Voting. Oke. Voting ya, 1 atau 2. Tiga itu untuk apa coba? Kebutuhan izin itu yang Ibu lihat dari kacamata Ibu sebagai orang tua itu ketika ada kabar berita duka. Atau ada kabar misal keluarga inti menikah. Keluarga inti loh ya, keluarga inti. Tahu kakak adik. Nah, kakak adik dan saudara. Nah, kalau kakak sepupu dan sebagainya nggak usah lah digubris. Ya. Kalau dari saya sebagai seorang pendidik dan sebagai orang tua yang paham tentang itu, tidak akan misalnya saya ada keperluan ke Jogja, ya nak saya tinggal ngapain sih? Nanti pakai sinematik. Karena waktu itu tidak akan bisa dikembalikan. Bisa tidak waktu itu dikembalikan? Tidak. Kalau kamu sudah kehilangan, ya sudah hilang. Oke ya? Ibu. Oke. Jadi 3 Bu. Dispen 3. Maksimal 3. Saksi apa? Kalau lebih. Kok dispen Bu? Dispen dari ini. Dispen dari Ibu. Oh. Beda sama dispen kompor. Maksimal 3. 3 dengan syarat tadi itu ya. Iya. Menikah atau meninggal. Oh my god. Meninggal boleh yang lainnya, maksudnya kakek, saudara, kakak. Kalau menikah hanya keluarga inti. Oke ya? Oke. Amin. Tetap. Ya. Berarti lebih dari 3 apa? Dan saya akan melaporkan itu pada saat rapat kenaikan kelas. Kan Ibu pernah share kan kalau nggak di MI atau di MAR itu rapat kenaikan kelas. Oke ya? Ya. Terus? Sudah? Sudah semua? Ini tadi datang tepat waktu sudah. Jangan kurangi jam istirahat. Oke. Oke. Lagunya. Tidak mengurangi yang atau tulis saja memberikan waktu sesuai Jadwal. Oke. Waktu sesuai jadwal. Ini sudah semua ini apa bacaannya? Selama pelajaran siswa harus berperilaku sopan terhadap guru. Ya, sopan ya. Sopan. Terus tidak makan minum tadi sudah, butuh refleksi sudah, tidak berisik sama ya. Sopan tadi kan ya, tidak berisik kan? Yap. Oke. Nilai KKM 70, menjaga solidaritas ikut, menggunakan pakaian rapi, terus Yang terlambat diberi hukuman berupa bernyanyi atau ya. Oke. Ini apa? Was ya. Bang. Tidak. menyandang konten lah pelajaran. Betul, tadi konten sudah ya. Ada remedial. Mana remedial tadi? Ini Bu. Nih, bekerja membersihkan lab. Betul. Ini ada izin. Tidak banyak tugas. Tidak banyak tugas. Oke. Maksudnya tidak banyak tugas apa? Oke, tugas kalian membuat laporan. Saya laporan lebih suka kalian menulis di
folio atau diketik atau Diketik, Bu. Diketik. Ya, Bu, diketik, Bu. Ketik atau tulis? Diketik aja, Bu. Diketik aja, Bu. Diketik aja, Bu. Siapa yang nulis? Os, oi. Siapa yang Oh, template. laporan sesuai kesepakatan, ya. Oke. Kalau kan dia tulis tuh ya, tadi kan tempat kampus kan? Sesuai deadline kan? Ya. Nah, sudah kan? Ya, Bu. Deal ya? Deal. Deal. Terus? Ini tadi, Bu. Apa? Ini sudah. Ini sudah. Ini juga sudah, Bu. Ini sudah. Nih, bertanggung jawab atas barang masing-masing. Oke, bertanggung jawab atas barang masing-masing. Jadi kalau misalnya ada yang hilang atau ketinggalan itu tanggung jawabnya masing-masing ya. Ya. Makanya kalau ke sekolah nggak usah bawa yang aneh-aneh, ya kan? Nggak usah pakai perhiasan. Ya, uang juga uang sakunya yang sesuai aja ya, nggak usah banyak-banyak. Uang kasnya. Kalau banyak dibagi aja. Belum balik. Oke ya? Oke. Terus bertanggung jawab atas barangnya. Barangnya. Terus? Ini sudah, Bu. Ini keyakinan kelas yang menjaga kebersihan kelas. Sudah. Sudah. Ini sudah ya? Ya, sudah, Bu. Sudah. Ini Berpakaian yang rapi. sudah. Sudah. Jadikan praktek yang utama. Ya, betul. Tadi kan kita bahas yang tadi keluar-keluar tadi kan, berarti kan yang pertama. Pulang dalam keadaan kelas bersih. Sudah. Betul. Ini apa ya? Zaki, Bu. Yang selama proses pembelajaran berlangsung, semua siswa atau siswi harus tenang. Oke, tadi sopan ya. Mengumpulkan Oke. tugas sesuai deadline sudah. Betul. Datang tepat waktu juga sudah. Betul. Fits. Terus. Jangan jadikan WC sebagai alasan. Betul. Terus. Keyakinan kelas yang terlambat gantiin petugas piket 1 hari. Berarti Yang terlambat, oh ini kena hukuman ya. Tadi yang terlambat tadi mana? Nah, Bu, hari tepat waktu. Bila terlambat, tiket ya. Ibu, Bila terlambat akan terlambat. piket. Ibu. Oke. Terus? Yang terakhir tadi, yang pertama, izin jika ingin keluar kelas. Betul. Terus ini? Sudah tadi, Bu, yang ini, yang lambat. Oke, sip. Sudah semua. Ya. Oke, silakan duduk ya. Berlaku hari ini. Baik, tokalu besok. Berlaku hari ini ya. Oke. Jam istirahat jam berapa nanti saya kenal? 9.55. 9.55. Oke. Sebelum kita istirahat ya, silakan keyakinan kelasnya kalian tulis di Canva dengan tulisan yang bagus. Aduh, pal. Ya. Iya. Ya. Iya. Itu kalian butuh waktu berapa lama? Sehari aja, Bu. Selesai? Selesai hari ini jam 12.10. Siang. Jam 12.10 siang. Nanti silakan dikumpulkan di office-nya nanti Ibu share kodenya. Kalian masuk di situ, isi absensi di situ, kemudian kumpulkan tugas ini di situ. Yang terbaik nanti akan ditempel di sini. Ditempel di situ. Ya, oke ya. Jadi nanti hari Rabu sudah ada print out dari keyakinan kelas yang terbagus. Kalian butuh ditempel berapa? Satu di sini aja, di belakang ya. Kanan kiri, Bu. Kanan kiri oke. Empat, berarti 4 terbagus.
Ya, empat terbagus berarti nilainya 100. Oke. Oke ya. Oke. 12, 10. Ya. Oke. Yang kurang dari 12, 10 berarti Yang kurang. yang lebih. Nyanyi Bu. Berarti dia yang akan menggantikan pada saat tiket di hari Itu. Rabu. Tapi kita ketemu kan? Iya Bu. Ya. 15 tahun. Yang akan diperiksa, kemudian dilengkapi lagi karena kita akan prakteknya tetap di situ. Oke ya? Ya Bu. Jadi hari ini ada 2 pekerjaan. Satu mengisi Canva ini, taruh di office, ngisi daftar hadir. Oke ya? Ya Bu. Oke. Kemudian yang kedua mengambil di situ, ya, untuk kemudian melengkapi dan dibawa di hari Rabu. Oke. Nilai 100 untuk 4 orang yang akan dipajang di kelas. Ya. Kalau dia lebih dari jam 12.10 berarti dia Ganti tiket. ya. Siap. Ya. Yang kontinus itu apa? Nah, kemarin itu Tiket. Tes botol kaca. botol. Itu individu kan? Atau Individu. individu kan? Itu masing-masing orang ya? Iya. Berarti 30. Kan kelompok belum kita Bagi. harus mengisi kan? Jadi berarti itu kita Baca Dua tiket aja. sunlight Dua aja kan? sama itu aja Bu. Kelompok nanti hari ini juga saya share untuk kerjakan kuis untuk penentuan gaya belajar. Nanti dari situ kalian pastinya nih proses sterilisasi. Pak gimana bisa dipindah ke situ yang YouTube saya? Yang YouTube Pak? Nah, ya. Nah, yang jadi ini contoh media pembelajaran ya Bapak Ibu yang pernah saya buat. Jadi Saya akan menjelaskan mengenai kompetensi dasar melakukan proses sterilisasi. Adapun tujuan. Jadi nanti kita Bapak Ibu kita bisa belajar bagaimana sih cara mengedit kita ngomong di depan, kemudian layar ada di samping untuk menjelaskan tuh mungkin bagi Pak Apri sudah gampang sekali ya. Tapi kalau untuk kita mungkin belum paham ya Bapak Ibu. Karena ini saya juga minta tolong orang tua ini. Seseorang bisa dikatakan bahwasanya dia positif ataupun negatif mengenai terpaparnya virus COVID-19 dengan melaksanakan uji swab. Namun, apabila alat-alat yang digunakan pada saat kita melakukan uji swab tidak steril, hal itu akan memberikan hasil yang tidak relevan. Karena kita ketahui bahwasanya bisa didapatkan, bisa diizinkan akan Kalau bisa digeser lebih cepat, minta tolong Pak Eli. itu tidak menunjukkan 2017 yaitu upaya membunuh mikroorganisme Yang termasuk prakteknya. dalam bentuk langsung dengan. Nah ini selanjutnya itu bukan hanya sekedar saya ngomong Bapak Ibu, tetapi kemudian di sini saya tampilkan
praktek nyatanya, Bapak Ibu, video praktek nyatanya di situ juga saya Selain menggunakan software, dapat dilihat dalam video itu bahwasanya untuk sterilisasi secara fisika dapat melakukan dengan pemijaran ya. Jadi di sini kita menyalakan busen. Nah ini, jadi bukan hanya kita ngomong kemudian ada layar yang menjelaskan, tapi juga ada prakteknya seperti itu. Telah terjadi sterilisasi di dalam alat pose tersebut. Terdapat juga oke Pak, bisa diikat. Untuk oh iya Bapak Ibu, kalau misal berkenan ya Bapak Ibu untuk nambah-nambah viewer bagi channel saya Bapak Ibu. Nah di sini ya Bapak Ibu ya, jadi pada saat kita nanti itu sudah membuat media pembelajaran untuk dalam bentuk video kan kita bisa sematkan di modul ajar kita ya Bapak Ibu. Jadi di situ anak-anak bisa juga nge-like punya kita, sahabat punya kita, nanti lama-lama jadi banyak gitu ya sesuai dengan arahan Bapak Kepala Sekolah tadi. Siapa tahu di sini Bapak Ibu guru ada yang jadi YouTuber gitu ya. Nanti kalau banyak iklan masuk, banyak viewer, siapa tahu ada menimbulkan rupiah kan seperti itu. Amin. Oke. Nah, setelah kita masuk ke inti tadi sudah ya Bapak Ibu ke inti, kemudian kita menutup. Tentunya di situ ada tentang penilaian ya Bapak Ibu, penilaian. Nah di sini penilaian di sini tentunya dibebaskan ya Bapak Ibu. Kita tidak harus melulu penilaian itu tentang misalnya mengerjakan soal dan sebagainya, bisa juga tentang kita rubrik unjuk kerja gitu. Jadi bisa ya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu nanti memodifikasi atau sekreatif mungkin untuk membuat asesmen formatif tadi ya Bapak Ibu. Nah asesmen juga kalau kita bisa kreatif ya, bisa tentunya sesuai dengan kebutuhan dari siswa kita ya. Misalnya siswa kita kepinginnya mengumpulkan tugas laporan itu dalam bentuk video, kenapa tidak gitu ya, silahkan. Kemudian kalau siswa kita laporannya, Bu, saya nggak suka bikin video tapi saya suka menulis, saya bikin laporan dalam bentuk narasi saja, silahkan ya. Jadi kita memberikan kebebasan kepada siswa akan hal itu. Yang penting tujuan pembelajaran kita itu dapat terpenuhi, begitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, di sini kan tadi kita sudah sampai kepada tahap penilaian, Nah, di sini tentunya Bapak Ibu juga kadang ada tugas ya, ada tugas. Bapak Ibu, apakah semua siswa kita itu mematuhi tugas? Misalnya kita berikan tugas nih ya, tugas itu apakah siswa kan mengumpulkannya, misalnya ya, kita ngasih deadline hari Sabtu pukul sekian. Apakah ada siswa kita yang melanggar deadline tersebut, Bapak Ibu? Ada ya? Ada ya Pak Samsul ya? Ada. Bapak Ibu yang lain ada ya Bapak Ibu ya? Ada. Apakah Bapak Ibu pernah bertanya kenapa siswa kita terlambat mengumpulkan tugas? Pernah, pasti pernah. Pasti pernah ya? Pasti pernah, iya. Alasannya apa? Kenapa sampai tidak mengumpulkan tugas seperti itu? Benar ya? Nah,
Oke, kemudian tentang asesmen. Mungkin di sini ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Meski kita sudah, maksudnya tidak lulus itu tidak sesuai dengan yang target kita inginkan gitu. Kalau dalam bahasanya kita itu di bawah KKM gitu ya. Meskipun itu KKM kita tidak menggunakannya lagi. Bapak Ibu, kalau hal itu misalnya terjadi yang misalnya remedial. Seperti saya pernah ingat ungkapan Bu Ani matematika. Saya ingat, Wahyu, kalau saya itu mengajar di jurusan A, satu soal itu bisa itu menghabiskan waktu jam saya. Tetapi kalau untuk jurusan lain, saya perlu 15 soal karena itu selalu dilahapnya dengan habis. Gitu. Saya ingat betul itu Bu Ani mengatakan demikian. Nah, itu sebenarnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Beda siswa, beda pemahaman. Beda siswa, beda pemahaman. Beda kemampuannya. Oke, makanya tadi kita perlu diagnostis ya Pak Ausman ya. Iya, makanya kan karena siswa kita berbeda-beda Bapak Ibu, kita tidak bisa memungkiri kecepatan belajar dari siswa kita itu berbeda-beda. Cuma di sini apakah Bapak Ibu pernah menanyakan ke siswa kita kenapa belum paham tentang ini? Pernah? Pernah Bapak Ibu? Pernah menanyakan kenapa belum paham? Pernah? Selalu. Kira-kira apa jawabannya anak-anak kita? Susah ya, susah gitu, susah. Nah setelah itu apa yang Bapak Ibu lakukan? Mengulang, marah. Tadi Pak Soibu kalau nggak salah yang menjawab marah. Bisa memberikan alasan Pak Soibu kenapa Pak Soibu marah? Jadi itu ya tadi ya Bapak Ibu, karena kita menghadapi siswa yang berbeda-beda. Jadi kita sebagai guru tadi kan di awal bahasanya kita sesama manusia punya kebutuhan dasar ya Bapak Ibu. Nah, jika kebutuhan dasar kita sebagai guru sudah terpenuhi, maka kita juga harus memenuhi kebutuhan dasar siswa kita. Nah, kalau siswa kita kesulitan belajar, tentunya kita juga akan harus membantu siswa kita keluar dari kesulitan belajar tersebut. Nah, untuk itu diagnosis tadi itu sangat penting Bapak Ibu, karena dari situ kita bisa tahu latar belakang dari siswa kita. Belum tentu siswa kita itu tidak tahu Bapak Ibu, terkadang dia juga mengalami miskonsepsi. Jadi kita harus memberikan metode yang berbeda seperti itu. Jadi diharapkan di sini kalau seandainya di bab sebelumnya itu belum tuntas Bapak Ibu ya, kita belum puas terhadap itu, kita berikan waktu luang terhadap anak-anak kita yang kesulitan belajar. Makanya di sini setelah penilaian ada pengayaan dan remedial. Begitu ya Bapak Ibu, roh dari modul ajar ya, kenapa urutannya dari penilaian, kemudian pengayaan dan remedial. Dimana remedial ini Bapak Ibu, kita bukan sekedar untuk memberikan soal kembali ya Bapak Ibu ya, bukan sekedar memberikan soal kembali untuk dikerjakan kembali oleh siswa kita, bukan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita membantu kesulitan belajar anak tersebut di mana. Nah, baru setelah proses bantuan kita selesai, baru kita memberikan soal kembali ya. Jadi
istilahnya Bapak Ibu, seandainya kita pernah seperti itu ya, sebaiknya kita juga berusaha untuk memperbaiki pembelajaran kita, ya kita berikan remedial ya kalau memang yang perlu remedial. Dan pengayaan tadi tentunya yang buat kecepatan belajarnya tinggi, seperti tadi yang disebut pengalaman dari Bu Ani, untuk kelas-kelas tertentu dia Bu Ani membutuhkan banyak soal supaya bisa dilakukan pengayaan seperti itu. Jadi di sini ya Bapak Ibu, untuk modul ajar, apakah Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Ya, urutan dari modul ajar tadi kita sudah, istilahnya kan penyegaran saja, mengingat kembali Bapak Ibu di sini. Tentunya Bapak Ibu sudah di dalam kepala ya tadi ya, dibilang Pak Hasan, bukan di luar kepala Bu, tapi di dalam kepala itu kita sudah melotot, udah kompeten ya, udah ya. Silakan Pak Saiful. Tadi tersampaikan terkait dengan cek. Assalamualaikum. Ya, tadi disampaikan sekilas terkait dengan hasil atau laporan siswa itu tidak seragam. Artinya yang mau tertulis silahkan, yang mau video silahkan, yang mungkin yang mau lisan silahkan. Itu maksudnya bagaimana? Ya sudah. Terima kasih banyak Pak Saiful atas pertanyaannya. Jadi begini Pak Saiful, tadi kan kita sudah melakukan diagnostis ya Pak Saiful ya. Anak-anak itu memiliki gaya belajar. Kita mengingat kembali gaya belajar itu ada 3 ya Bapak Ibu ya. Ada yang visual ya. Visual dia itu suka melihat gambar, suka melihat video. Nah, kemudian ada juga yang auditori, dia suka membaca. Ada juga yang kinestetik, jadi dia bergerak sesuai, pokoknya dia bodinya ikut belajar gitu ya. Saya praktek di lab seperti itu. Nah, kenapa laporannya beda-beda Bu Ayu? Nah, sebagai contoh begini, anak itu anak visual. Anak visual itu akan lebih berkembang kalau kita berikan kesempatan dia laporannya bentuk visual juga, Pak Saiful. Jadi ketika praktek, ya udah kamu melaporkannya dalam bentuk visual, bentuk video. Nah, kemudian anak-anak yang suka menulis ya, kita berikan kesempatan dia menulis. Terus bagaimana penilaiannya? Nah, kita kan punya rubrik ya Bapak Ibu, kita punya rubrik. Makanya tadi untuk asesmen itu tidak perlu kita dalam bentuk soal ya Bapak Ibu, kita bisa dalam bentuk rubrik. Nah, rubrik itulah sebagai acuan kita untuk menilai apa, entah dia dalam bentuk video, entah dia dalam bentuk laporan tertulis gitu ya. Ada juga yang mungkin, Bu, saya ingin langsung bercerita. Itu secara tidak langsung kita bisa mengembangkan potensi dia, Pak Saiful, potensi dia untuk jadi istilahnya public speaking ya, karena dia berani tampil di depan. Kalau memang ada, tidak masalah. Toh kita punya rubrik. Pastinya tidak akan semua siswa itu memilih dalam model yang sama. Jadi boleh Pak, jadi mau video, mau bentuk tertulis, kita sudah punya pegangan berupa rubrik yang nanti akan menuntun kita membuat nilai terhadap asesmen
tersebut. Gitu Pak. Ya, jadi kalau untuk rubrik, Bapak Ibu kalau tidak mau pusing menghitung, di Microsoft Office juga sudah difasilitasi Pak Saiful. Ya, di tugas itu ada lampirkan rubrik, itu di situ ada. Ya, jadi kita bisa menggunakan fasilitas itu, kita tidak usah pusing-pusing, nanti di situ dari Microsoftnya sudah akan memunculkan nilai. Jadi Teams, di Teams Bapak Ibu ada. Ya mungkin Bapak Ibu bisa buka lagi di situ. Jadi tidak usah kita capek-capek hitung-hitung di situ, nanti akan keluar nilainya. Karena kita sudah membuat rubrik di situ, klik point. Ya nanti akan memoin gitu, seperti itu. Ada pertanyaan lain, Pak Hafiz? Terima kasih Bu Ayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga Bu Ayu dan teman-teman nanti juga bisa menanggapi. Ini menarik karena masih penilaian diagnostik ya. Idealnya mungkin kalau bisa kita bicara dengan perencanaan bakal seperti itu gitu. Dan sangat penting sekali lakukan di awal pembelajaran, di awal semester untuk penilaian diagnostik. Tapi ternyata saya mengalami hal yang lumayan sulit gitu, Wahyu, ketika sebenarnya berdosa nggak sih kita kalau kita tidak mengoptimalkan penilaian diagnostik itu gitu. Artinya tidak sepenuhnya hasil daripada penilaian diagnostik itu kita aplikasikan dalam materi-materi kita selanjutnya. Maksudnya dengan baik, dengan cara metode pembelajarannya dan segala macamnya. Karena terus terang saja untuk mengklasifikasikan dan kita benar-benar melihat oh anak ini cenderung ke kinestetik, oh anak ini cenderung ke visual dan segala macamnya, itu juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar gitu. Tidak cukup hanya dengan 1 atau 2 pertemuan saja gitu. Belum lagi ditambah saat ini kami juga sedang mau masuk penilaian diagnostik untuk anak-anak kelas 10 yang baru ini. Bahkan ada yang menyatakan ya dia kayak tidak ada pilihan apa-apa, tidak menunjukkan dia kecenderungannya kemana dan sebagainya. Bahkan peminatnya misalnya kayak seni rupa ini. Seni rupa ini kan banyak nih, bisa menggambar, bisa melukis, bisa fotografi, bisa desain, bisa mungkin membatik, atau mungkin 2 dimensi atau 3 dimensi, banyak sekali di sana. Ketika kita mau mengarahkan untuk kecenderungannya minatnya kemana, mereka kayak tidak ada beberapa yang tidak memberikan feedback yang berarti gitu. Apakah Bu Wahyu dan juga mungkin teman-teman punya pengalaman yang sama dan bagaimana mengatasi kesulitan seperti ini sementara waktu juga terus berjalan, belum lagi mungkin dengan kita juga berkurang jam teman dengan adanya tugas-tugas seperti ini, mungkin seperti itu. Terima kasih Bu Wahyu. Terima kasih banyak Pak Hafiz, pertanyaannya sangat berbobot. Ibaratkan SKS itu 7 SKS. Oke. Begini Pak, dosa atau tidak dosa itu kan kita tidak tahu ya Pak ya, dosa atau tidak dosa itu tidak tahu. Kemudian yang mengenai diagnostis tes itu, yang kita lakukan adalah diagnostis tes pada saat di awal pembelajaran itu. Di awal pembelajaran itu ya Bapak, itu untuk yang non-kognitif lebih dominannya ke situ. Nah untuk yang kognitif itu pada saat pembelajaran kita selanjutnya gitu ya Pak ya. Nah terus bagaimana hal itu kan tentunya akan berbeda dengan diagnostis tes yang diberlakukan di BKBP Pak. Akan itu beda ya, beda keperuntukannya seperti itu. Meskipun kita bisa juga meminta data tersebut untuk bekal kita mengajar. Nah, cuma di sini yang menjadi acuan dari Pak Hafiz itu kan mempersiapkan segalanya itu kan lama, gitu ya Pak, ya lama. Nah, di sini memang Bapak Ibu kita terkendala lama. Kalau di tempat Pak Hafiz
kalau di tempat Pak Apris itu kan tentang seni, ya tentang seni itu pelajarannya sama ya Pak untuk satu general kelas semua gitu ya Pak ya, itu sama ya. Nah yang saya maksud di sini Pak, saya tidak begitu paham tentang cuma tentang media. Ya di situ yang dibicarakan itu kan media pembelajarannya, asesmennya bagaimana gitu ya. Nah untuk media pembelajaran tentunya kalau itu generalnya sama, itu tentunya lebih mudah loh Pak. Lebih mudah kita menyiapkan dibandingkan dengan kita yang produktif hanya mengajar satu kelas dengan kemudian berbeda-beda materi. Bagi contoh tadi materi saya ada 13. Jadi kan saya harus menyiapkan media untuk mikroskop, saya harus menyediakan media untuk sterilisasi, saya harus menyediakan media untuk isolasi. Itu kan medianya macam-macam. Kalau saya bikin memenuhi kebutuhan siswa kita dengan gaya belajarnya masing-masing. Nah, setidaknya Pak di sini maksud saya setidaknya kita melakukan, berusaha sebaik-baiknya melakukan. Jadi tidak semuanya harus gitu ya. Kita juga punya waktu terbatas, ya waktu terbatas dalam menyiapkan itu ya sebaik-baiknya saja. Pas kita luang ya kita buatkan itu, tapi jangan langsung bilang berarti saya nggak luang, saya nggak ada waktu luang gitu. Jadi terus akhirnya bubar, tidak menyediakan itu, kan begitu Pak. Jadi pas kita ada peluangan itu, alangkah baiknya kita menyediakan media tersebut yang berbeda-beda. Pas pada waktu luang, alangkah baiknya kita memberikan kesempatan asesmen ke siswa itu yang beda. Kalau asesmen sebenarnya bisa sama Pak, cuma tinggal penilaian kita menyediakan rubrik tersebut. Bagaimana contoh di atas ya Bapak Ibu, saya membuat di mikroskop seperti mikroskop. Di Microsoft ya membuat seperti itu, nanti nilai akan keluar sendiri di aplikasi. Itu akan memudahkan kita sekali buat. Nah kalau itu untuk kelas yang banyak, sekali buat untuk kelas yang banyak. Nah kalau kita yang guru produktif justru sekali buat paling untuk R1, R2. Sekarang sudah ada R1, R2 ya untuk kelas A atau kelas B gitu ya. Itu. Jadi sesempatnya kita Pak. Jadi entah itu dosa atau tidak, itu kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Yang terpenting bagi kita adalah memenuhi kebutuhan siswa kita, dan kita juga bisa untuk melakukan, tidak ada pemaksaan di sini. Kita bisa melakukan seperti itu Pak. Jadi tapi jangan blast, enggak sama sekali gitu ya. Itu tetap ada usaha untuk melakukan hal tersebut. Terima kasih. Mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan jawaban saya untuk Pak Apris. Oke, Bu Ika silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya ingin sedikit menanggapi pertanyaan dari Pak Apris tadi, meskipun konteksnya berbeda dan mungkin tidak bisa diterapkan juga kalau di seni ya Pak ya. Ini berdasarkan pengalaman yang kemarin saya lakukan. Jadi di awal pembelajaran kemarin saya coba melakukan tes diagnostik non-kognitif. Yang bisa saya lakukan mencoba untuk minimal mengetahui gaya belajar siswa. Jadi ada sekitar 34 siswa. Mencoba mencari instrumen yang ketika mereka mengisi kemudian cepat hasilnya itu ternyata ada. Jadi coba browsing di Google, itu dapat dari akupintar.id. Jadi siswa menjawab beberapa pertanyaan, kemudian nanti langsung keluar hasilnya. Dia gaya belajarnya auditori atau visual atau kinestetik, atau bahkan ternyata ada yang perpaduan visual kinestetik atau auditori visual, ternyata juga ada. Nah dari kita mengetahui gaya belajar siswa, kalau kami di produktif ya Pak, minimal untuk mengajar misalkan siswa yang gaya belajarnya kinestetik,
dia tidak suka dengan pembelajaran yang hanya menjelaskan. Jadi dia lebih paham ketika kita langsung ayo praktek, ayo demonstrasi. Nah, di situ bisa membantu. Atau untuk siswa yang gaya belajarnya visual, dia tidak akan paham kalau kita tidak memberikan konteks seperti slide atau video. Dia akan kurang paham karena dia mengamati baru bisa memahaminya. Jadi kemarin saya coba di sini satu pertemuan bisa langsung tahu gaya belajarnya apa. Tapi untuk seni, maaf ya Pak, mungkin kurang cocok konteksnya. Mungkin itu saja Bu Wahyu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Eka. Jadi Bu Eka sudah melakukan diagnostic test di awal pembelajaran seperti itu ya Bu Eka. Dan betul Bapak Ibu, ada di internet ini Bapak Ibu bisa dilihat ya Bapak Ibu. Ini kan juga saya dapatkan pada saat kita IHT waktu itu. Ya di sini ya Bapak Ibu kita bisa tes ya untuk itu langsung keluar hasilnya Bapak Ibu. Langsung keluar hasilnya. Ada beberapa pertanyaan di situ. Nah ini contoh pertanyaannya, ketika berbicara Anda berbicara dengan tempo cepat, berbicara dengan tempo lambat, berbicara dengan tempo sedang. Jadi anak-anak kan mengajarkan ini, ya nanti akan ada, kalau di sini kita lihat ini ada 11 soal, nanti akan bisa disimpulkan. Atau kita coba Bapak Ibu, di sini siapa yang mau coba? Oke Pak Apis, ketika berbicara Anda berbicara dengan tempo sedang. Sedang, oke. Lanjut. Apa yang paling Anda ingat? Orang, kejadian, atau perkataan? Kejadian, peristiwa, emosi. Kejadian, peristiwa, emosi. Oke. Ketika akan tidur, apa yang terpenting buat Anda? Kamar yang gelap, tempat tidur yang nyaman, kamar yang tenang, tidak berisik. Kamar yang gelap. Gelap. Oke. Bagaimana cara Anda menghafal? Menulis berulang, jadi kita menulis. Menghafal sambil jalan-jalan. Menghafal sambil jalan-jalan. Sambil jalan-jalan Pak. Oke. Apakah yang bisa membuat Anda terganggu? Benda di sekitar. Kemudian ketika mengeja sebuah kata, yang Anda lakukan adalah membayangkan kata itu, menuliskannya, atau menyebutnya dengan keras. Menyebutnya dengan keras. Oke. Apakah yang lebih Anda sukai? Lukisan, menari atau olahraga, musik? Lukisan. Oke, lukisan. Oke. Ketika mendapat petunjuk cara passing, apa yang lebih Anda sukai? Diberi gambar untuk ditirukan, diberi contoh untuk diberagakan secara langsung, diberitahu dengan kata-kata cara melakukannya. Diberitahu dengan kata-kata. Diberitahu dengan kata-kata. Oke. Kalau mereka pasti bisa melihat ini nanti hasilnya apa sebelum keluar. Kalau di situ ada kecenderungan. Terus mana yang lebih sering Anda katakan? Kelihatannya bagus, rasanya enak. Kelihatannya bagus. Kelihatannya bagus. Oke. Ketika membaca, apa yang Anda lakukan? Melihat bacaan sambil membaca dalam hati. Menggunakan jari menunjuk bagian yang dibaca. Membaca dengan bersuara. Melihat bacaan sambil hati. Melihat bacaan sambil membaca dalam hati. Kalau udah menuju itu bangga. Oke. Ketika ingat pasar, apa yang pertama kali muncul dalam pikiran Anda? Pemandangan tentang orang-orang yang berbelanja dan barang-barang yang diperjualbelikan, ramainya suara orang-orang di pasar, orang-orang yang hilir mudik lalu lalang di pasar. Ini ya, orang-orang hilir mudik dan lalu lalang di pasar. Oke. Nilainya adalah
Ya, di sini ya, tipe dari Pak Apris adalah tipe pembelajar visual. Ya, kita baca di sini. Orang visual akan lebih memahami melalui apa yang mereka lihat. Warna, hubungan ruang, potret mental, dan gambar menonjol dalam modalitas. Adapun beberapa ciri orang dengan tipe belajar visual yaitu rapi, teratur, memperlihatkan segala sesuatu dan menjaga penampilan. Ini kan? Nih. Berbicara dengan cepat, perencana dan pengatur jangka panjang yang baik. Wah, sini ya. Perencana dan pengatur jangka panjang yang baik, pengeja yang baik, dapat melihat kata-kata yang sebenarnya dalam pikiran mereka. Waduh, harus hati-hati nih dengan Pak Apris. Cocok itu, cocok. Cocok ya? Cocok. Lebih mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Kemudian mengingat dengan asosiasi visual, mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal, kecuali jika ditulis dan sering meminta orang lain untuk mengulangi ucapannya. Lebih suka membaca daripada dibacakan, dan pembaca yang cepat. Mencoret-coret tanpa arti selama berbicara di telepon. Betul kan Pak? Gimana kan sering telepon. Oke. Kemudian di sini lebih suka melakukan demonstrasi daripada berpidato. Terus lebih menyukai seni gambar daripada musik. Jadi suka lukisan ya. Sering menjawab pertanyaan dengan jawaban yang singkat ya atau tidak, dan mengetahui apa yang harus dikatakan, tetapi tidak pandai memilih kata-kata yang tepat, dan biasanya tidak terganggu dengan keributan. Betul ya Pak? Sesuai ya? Sesuai. Jadi ini tadi kita punya gambaran seperti itu ya Bapak Ibu, punya gambaran seperti itu. Biasanya tidak terganggu dengan keributan. Ini ya. Kalau ada, mungkin di sini kita, ya di sini kita yang terganggu konsentrasinya ketika terjadi keributan. Mungkin di sini ada Bapak Ibu yang di sini yang terganggu kalau misalnya pas kita ngerjain apa terus ada keributan di luar. Iya, Bu Mona ya. Ya, Bu Mona terganggu dengan hal itu. Jadi tipenya Bu Mona berbeda dengan tipenya Pak Apris. Ya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, jadi kita tidak usah pusing-pusing untuk membuat instrumen itu karena instrumen sudah disediakan. Ya, termasuk di sini extrovert, introvert, ambivert juga sudah ada ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah di sini Bapak Ibu saya tulis di sini untuk apa asesmen diagnosisnya di sini ya. Saya tuliskan di sini. Oke, ya. Untuk persiapan mikrobiologi ya saya campur antara kognitif dan non kognitif, jadi anak-anak sekali mengerjakan. Ini responnya dari anak-anak ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada 88 siswa yang sudah mengerjakan seperti itu. Jadi bisa mendekati ya Pak ya bantuan jawaban dari Bu Eka tadi. Makasih banyak Bu Eka. Ada lagi Bapak Ibu? Kita nanti sampai 10 maksimal ya Bapak Ibu, di 10 maksimal. Tidak ada lagi? Kalau tidak ada lagi saya lanjutkan ya Bapak Ibu, saya lanjutkan. Jadi kan kalau untuk modul ajar Bapak Ibu sudah bukan di luar kepala, di dalam kepala ya Bapak Ibu, kita sudah kompeten melakukan itu. Jadi nanti Bapak Ketua Panitia Pak Arya Junar, salah satu output kita juga modul ajar yang nanti yang akan diselipkan media pembelajaran. Yang kelihatannya Bapak Ibu guru juga sudah mempunyai itu, jadi tinggal tarik saja Pak
Oke. Sini Bapak Ibu, ya kita lanjutkan ke PowerPoint. Nah, di sini Bapak Ibu. Tadi kan misalnya kalau kita sambung lagi ya. Tadi kan kita ada misalnya kasus anak-anak kita yang tidak lulus atau tidak mengerjakan tugas dan sebagainya, atau misalnya dalam perjalanan pembelajaran kita ada kasus ya kayak ibu guru tadi ya, ibu guru cantik dengan Kaila tadi. Nah itu kita bisa melakukan apa yang disebut dengan segitiga restitusi. Jadi tidak langsung mengejas anak itu terlambat karena sebuah kesengajaan, dan bahkan ibu guru tadi sampai membuat pembelajaran ditunda, ya tidak terjadi proses belajar mengajar gara-gara seakan-akan menyalahkan Kaila gitu ya, padahal kan sebenarnya Kaila ada dalam sebuah masalah. Nah, di sini Bapak Ibu, kita sebagai guru Bapak Ibu sesuai dengan tadi ya, dasar dari kita adalah tentang kebutuhan dasar manusia ya. Kita melakukan segitiga restitusi Bapak Ibu. Segitiga restitusi itu menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, baru kemudian menanyakan keyakinan. Ya, kemudian bagaimana sih caranya ya supaya kan kita itu menghadapi anak remaja ya Bapak Ibu, anak remaja dia itu ibaratnya rasa ketersinggungannya tinggi ya, dia pengen dihargai di situ ya, rasa ketersinggungannya tinggi. Jadi bukan sebuah apa ya, sudah nggak zaman lagi kita langsung, nah itu kan nggak boleh lagi. Jadi kita harus menanyakan ya, menanyakan tentunya alasannya. Tadi makanya saya bertanya, Bapak Ibu pernahkah menanyakan alasan itu hanya anak-anak kenapa belum mengerjakan tugas gitu ya? Kita tanyakan, pasti selalu. Berarti kita sudah melakukan langkah yang benar ya Bu Mona ya. Oke. Dan kemudian ya ini satu dengan menstabilkan identitas. Kemudian kita menanyakan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya, ya tadi, misalnya kita tidak, anak tersebut mempunyai nilai yang kurang. Nah, kita tanyakan, adakah cara yang lebih efektif supaya kamu bisa terbantukan dengan pembelajaran yang bagaimana? Misalnya, Bu, saya kepingin belajar dengan teman. Bisa juga begitu. Kita tanyain gimana supaya kamu bisa paham caranya bagaimana. Misalnya, Bu, saya kepingin melihat bacaan yang ini tapi saya nggak punya, bisa pinjam kah punya bapak ibu, atau dia mau belajar dengan teman, atau bisa kamu saya meminta waktu ibu sebentar untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. Misalnya dia mau membicarakan itu. Nah itu kita tanggapi ya Bapak Ibu, kita berikan pendapat, kita kasih solusi, dan kalau dia sudah menarik simpulan, kita sama-sama mencarikan solusi itu, kita tanya keyakinan, kita sudah yakin dengan hal itu, ya kalau sudah yakin ya udah go gitu ya, kita lanjutkan. Jadi di sini istilahnya kita selalu berprasangka positif ya, positif dahulu ke anak-anak. Kita tanyakan baik-baik, kita cari solusinya bersama-sama, untuk kemudian kita tanyakan yakin dengan solusi tersebut, baru kita melangkah ke selanjutnya. Jadi di sini segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi anak-anak tersebut enggak merasa minder lagi ketika kan kalau nilainya, maaf ya, kalau nilai yang kurang itu baik
sebenarnya anak-anak itu minder loh Bapak Ibu ya. Sebenarnya anak-anak itu pas kok saya nilai saya begini ya. Sebenarnya dalam hati itu mereka seperti itu. Ya, jadi tapi karena dia begitu, terus kemudian dia start awalnya juga tidak kita bantu, ya akhirnya tetap dalam posisi seperti itu. Jadi tugas kita adalah membantu anak-anak dalam menghadapi kesulitan, terutama kesulitan dalam belajarnya. Nah ini contoh institusi, segitiga institusi yang lain Bapak Ibu. Tadi saya sudah menyinggung tentang PKL ya Bapak Ibu. PKL banyak masalah. Ini contoh segitiga institusi yang pernah dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah kita pada saat anak-anak ada masalah PKL seperti itu. Dimana saya sebagai Wakaupi sudah istilahnya tidak bisa menghadapi itu, dan akhirnya saya meminta tolong kepada Bapak Kepala Sekolah untuk mengeluarkan masalah tersebut, memberikan solusi terhadap masalah tersebut. Ya, bagaimana Bu Nur Fadila sudah punya masalah, sudah punya masalah tentang PKL, ya Bapak Ibu, ya. Jadi kita istilahnya sudah punya sedikit persiapan untuk keluar dari masalah tersebut. Oke. Nah sekarang Bapak Ibu, saya minta pendapat Ibu tadi. Ya ketika kita ada masalah ya, anak-anak kita ada masalah sebagai contoh film tadi, kira-kira hukuman itu perlu atau tidak Bapak Ibu? Hukuman, kita bicara hukuman dulu. Kita ulas tadi, kembali ke video tadi Kaila, video Kaila. Iya, kalau di sini ditanyakan hukuman dan penghargaan itu apakah perlu Bapak Ibu? Perlu ya Bu Nur Fadilah ya, perlu ya. Bisa diberikan alasannya Bu Nur Fadilah? Pertanyaannya yang mana? Pertanyaannya itu yang video tadi atau pertanyaan? Video tadi bisa sebagai contoh gitu Pak. Tapi kalau secara global saya bertanya, apakah memang perlu ada penghargaan atau ada hukuman? Anda. Apresiasi kita kepada anak-anak yang sudah berusaha belajar di hari ini. Oke. Kalau boleh tahu penghargaannya bentuknya apa Bu? Ucapan atau bentuk benda atau? Ucapan, misal kalau saya di kelas menyuruh anak-anak menghapus papan tulis, saya diawali dengan minta tolong dulu, baru diakhiri dengan terima kasih. Kalau misalnya dalam bentuk tes tadi itu, misalnya saya ngadain pretest, itu saya akan memberikan poin lebih untuk anak-anak. Jadi tergantung apa yang saya berikan itu akan beda juga penghargaannya. Misal kalau dalam bentuk games, saya biasa memberikan misal kayak coklato, Makasih banyak Bu Nur Fadilah ya, berikan aplaus kepada Bu Nur Fadilah. Jadi Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sepakat apa yang diinformasikan Bu Nur Fadilah itu? Untuk penghargaan itu penting ya Bu Nur Fadilah ya.
penting. Bagaimana Bapak Ibu, apakah sepakat dengan hal itu? Ya, Pak Apit ya. Pak Apit bisa berikan alasannya kenapa iya Pak Apit? Karena saya bukan apa tadi sudah sampaikan untuk pengadilan, ya saya memberikan juga semacam bentuk reward atau penghargaan, tapi saya bukan dalam arti memberikan sebuah benda pada siswa. Itu saya bisa berikan dengan kata-kata ucapan, atau dengan misalnya saya berikan dengan nilai plus. Kalau anak yang biasanya patuh, rajin, misalnya dia ketua kelas, tentu saya bedakan dengan anak yang mungkin yang tidak aktif, yang pasif. Jadi kami kan apalagi kalau misalnya dalam posisi diskusi kelompok, jadi saya melihat anak yang aktif, yang selalu aktif, ada yang sedang, ada yang kurang. Jadi disitulah saya lihat, saya berikan reward, mungkin ada yang berbeda-beda. Karena bisa makan semua, rewardnya tentu kan tidak adil. Jadi saya di sini mengutamakan namanya keadilan. Oke. Terima kasih banyak Pak Hafid. Jadi di sini penghargaannya mengandung keadilan gitu ya Pak ya. Oke. Bapak Ibu kita sepakat tentang penghargaan Bapak Ibu? Oke. Di sini saya juga punya cerita tentang penghargaan, tapi bukan saya sih yang melakukannya, lagi-lagi Bu Ani ini. Saya banyak mendengar gosip tentang Bu Ani. Iya, jadi pernah ya murid saya bercerita, Bu, saya mendapat uang 50.000 loh. Dari siapa? Dari Bu Ani, karena nilai saya paling bagus. Dan itu Bapak Ibu, ternyata sesuatu yang mengembirakan anak itu diceritakannya juga ke guru yang lain gitu, ke teman gitu ya. Jadi itu makanya tadi jangan sampai kita menggores ya, menggores itu ya Bapak, karena ternyata hal itu juga istilahnya dia tidak cukup di situ, jadi ternyata menciptakan hal itu kepada yang lain seperti itu. Jadi penghargaan Bapak Ibu sepakat ya Bapak Ibu ya. Sepakat. Oke, terima kasih. Dan sekarang kalau hukuman gimana Bapak Ibu? Kalau hukuman? Ya takut kalau nanti KDRT. Hukuman kan nggak harus ditampar. Iya. Kalau sadar. Bagaimana di sini ada guru BKBP, Bu Lia mungkin bisa menjelaskan bagaimana tentang hukuman Bu Lia. Sudah tahu kan dari jawabannya Bu Ayu, dimakan. Aduh, bilangnya. Di dalamnya itu ada anak-anak. Banyak anak. Enggak sih, saya cukup teriak aja. Dalam yang dikeluarkan. Bu Lia cukup lewat aja udah pada kamu. Kalau saya sih cukup ya. Terus terang aja kalau di lapangan saya teriak aja ya. Itu saya belum teriak pun sudah pada kabur ya. Apalagi kalau saya mau masuk udah pada di kelas duduk rapi. Jadi ya kita terapkan disiplin aja sih ya. Kita ngomong ya ada aturannya. Di saat kalian mau istirahat total. Kalau belajar ya itu semua kan proses belajar mengajar kita punya sendiri masing-masing ya. Tapi kalau memang anaknya baik karena ini ya kita kasih reward. Saya setuju aja sama Bu Nur Fadila. Ya gitu aja sih dari saya. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu, Bu Lia. Jadi istilahnya di sini hukuman atau penghargaan itu kita jalankan dengan asas keadilan, begitu ya Pak ya, dengan asas keadilan sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawab anak tersebut. Ya jangan sampai penghargaan itu
ada yang kita beri penghargaan, ada yang tidak. Itu melukai yang tidak diberikan penghargaan. Jadi kita juga harus hati-hati ya, hati-hati tentang memberikan penghargaan. Jadi benar apa yang dibilang Pak Habib itu dengan keadilan seperti itu. Nah, kalau hukuman tentunya hukumannya sesuai dengan tanggung jawab dia. Ya, sebagai contoh, misalnya ada sebuah pertengkaran mungkin pertengkaran model laki-laki kan pakai tarik-menarik baju misal. Nah, kemudian bajunya itu kancingnya lepas, ya. Tanggung jawabnya adalah memasang kancing tersebut. Meskipun dia tidak bisa, dia harus belajar bisa untuk menjahitkan kancing itu ya, atau usaha lain supaya kancing itu terpasang kembali, gitu ya. Jadi hukuman dan penghargaan itu kita lakukan pada tempatnya sesuai dengan keadilan, gitu ya. Keadilan sesuai dengan masalah yang ada, ya. Jangan sampai penghargaan itu melukai yang lain, jangan sampai pula hukuman itu juga tidak sesuai. Gitu. Oke. Bu Nur Fadila katanya ada sedikit ganjalan. Oh enggak ya. Oke, terima kasih. Oke, Bapak Ibu sepakat ya Bapak Ibu tentang penghargaan dan hukuman. Jadi kalau kita nanti di kelas, Bapak Ibu kita siap dengan semua hal itu tadi ya, baik dari segi modul ajarnya kita sudah siap, tentang media pembelajarannya nanti yang berupa video pembelajaran juga kita sudah siap. Kemudian kita juga siap menghadapi masalah-masalah yang timbulkan ya, kita cara menghadapi siswa bagaimana ya, itu insya Allah kita sudah siap semua dalam tahun ajaran baru kita. Nah, kesiapan kita tentunya ya Bapak Ibu, kesiapan kita di sini ya, itu ya kita sebut sebagai posisi kontrol seorang guru. Di sini guru itu sebaiknya memang kita sebuah atau seorang manajer di kelas kita ya Bapak Ibu. Guru itu adalah seorang manajer di kelas kita ya. Kita adalah pemimpin pembelajaran di kelas kita ya. Kenapa ya nggak lain itu Bu? Misalnya penghukum ya. Ingat Bapak Ibu, hukuman yang tidak sesuai itu akan cenderung melukai hati. Nah, itu cenderung akan berdampak negatif ya. Begitu juga dengan membuat rasa bersalah. Anak itu malah menjadi minder. Tidak apa-apa timbulkan rasa bersalah, tapi diminta untuk tanggung jawabnya, dan itu kita katakan bahwasanya asal itu sudah bertanggung jawab, hal itu akan dianggap selesai gitu ya. Kita menuju ke lembaran baru. Jangan pula kita sebagai teman Bapak Ibu, kalau kita terlalu dekat dengan siswa, kita teman ya, suatu saat ada masalah, nanti dia akan berpikir, saya kira Bulia itu teman saya gitu. Nanti akan protes seperti itu. Jadi kita di sini berposisi kontrol seorang guru adalah seorang manajer, seorang pemimpin pembelajaran. Kita bersikap adil seperti tadi, nggak tahu Pak Habib tadi ya. Oke, Bapak Ibu, sepakat untuk hal ini ya Bapak Ibu ya? Oke, sepakat. Dan saya ucapkan terima kasih banyak. Kami siap mendidik anak bangsa sebagaimana konsep Ki Hajar Dewantara ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan ruh dari kurikulum Merdeka seperti itu. Jadi di sini saya harapkan modul ajarnya Bapak Ibu apakah sudah siap di sini? Nanti yang kita pilih kira-kira yang mana untuk kita prepare. Nah, besok kan kita sudah mulai tentang video pembelajaran, kita preparekan modul ajar yang mana yang kita pilih untuk kita sediakan media pembelajarannya yang berupa video. Ya, kita sudah siap. Nanti Mbak Elia ini sudah kabar gembira, ternyata Bapak Ibu guru sudah siap dengan modul ajarnya. Nah, itu membuat lega ketua panitia. Mungkin Bapak ketua panitia bisa menambahkan, silakan Pak Elia.
Ya, jadi nanti untuk pengumpulan media ajar itu mungkin kita buatkan Google Drive. Jadi mungkin setiap peserta nanti akan mengupload masing-masing media modul ajar di Google Drive tersebut. Dan ini kita sementara membuat untuk grup sementara, grup WA sementara saja untuk bisa berkomunikasi dalam waktu 7 hari ke depan. Setelah itu kita bubar masing-masing, gitu ya. Ya karena keluhan teman-teman bahwa sudah terlalu banyak grup WA yang ada. Namun lebih efektif memang jika kita berada di dalam suatu ruangan grup yang sama untuk saling berbagi, gitu ya. Jadi mohon maaf kami buatkan grup WA untuk kegiatan pelatihan ini untuk sementara saja, dan selanjutnya kita bisa keluar masing-masing dari grup tersebut, gitu ya. Jadi untuk memudahkan saja kita untuk berkomunikasi dan saling berkoordinasi. Demikian ya, nanti kami akan share link di mana semua kegiatan kita upload ke situ. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Ibu, terima kasih banyak Pak Samsul, Pak Arya Jona yang telah membantu. Oh ya Pak Habib. Yang diupload nanti itu Pak hanya satu pertemuan aja kan? Iya Pak, satu pertemuan yang nanti kita sematkan video pembelajarannya. Tidak usah banyak-banyak Pak, satu saja. Pertemuan yang akan kita jadwal pertemuan yang akan kita bagikan ke siswa di bulan Agustus gitu. Jadi ini selesai, langsung kita bisa gunakan di kelas. Nah seperti itu. Jadi kita pilih-pilih saja modul yang kira-kira nanti mana yang akan kita berikan materi di kelas. Jadi kita buat itu. Dan supervisi kan? Bapak mau supervisi nggak Pak? Nanti saya dapat biar Kamila Pak. Atau mau saya telepon ke sekarang Pak kalau Bapak? Saya kok kangen supervisi. Oh gitu ya. Udah lama nggak lagi. Oke Bapak Ibu, jadi kan tadi kan kita sudah punya rancangan ATP ya Bapak Ibu, rancangan ATP yang nanti kita perkirakan yang di Agustus itu yang mana? Ya, yang di Agustus itu yang mana? Yang nanti pada saat kita sudah selesai video pembelajarannya, kita pamerkan tuh media kita ke anak-anak. Jadi kita bisa melihat respon langsung anak-anak, ya. Apakah anak kita bergembira melihat wajah kita yang cantik ganteng ini di dalam sebuah video gitu ya, atau malah tambah lesu. Nah kita introspeksi diri ya, woy, kenapa lesu ya, kenapa lesu gitu. Oke ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, terima kasih banyak. Bapak Ibu masih ada kita waktu istirahat sebentar untuk kita masuk ke sesi berikutnya. Terima kasih banyak Pak Samsul dan Pak Arya Jona. Apakah Bapak Ibu tidak memberikan saya sebuah aplaus? Ya, kebutuhan dasar saya kan juga Pak ya dibalas penuh ya Pak, diberikan penghargaan sebuah aplaus gitu. Nanti setelah atasnya nanti ya benar. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Dr. Andes Kasmanto MPD, waktu dipersilakan. Oke, baik, terima kasih Pak Samsul. Santai aja Bapak Ibu ya. Ya Pak, ya. Sekali lagi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya Bu Wahyu, kita tepuk tangan lagi dulu. Jadi saya dengar ada banyak kebutuhan dasar yang kayaknya selama ini Bu Wahyu itu kurang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Ada kurang kasih sayang, ya, tuh kurang penghargaan, kurang piknik. Nah, ini kebutuhan dasar yang ternyata selama ini
masih belum terpenuhi, kurang terpenuhi. Ya, kenapa saya berbicara banyak tentang Bu Wahyu? Karena Bu Wahyu ini sekarang sebagai calon guru penggerak, sebutannya calon. Kalau kita di sini menyebutnya guru penggerak lah ya. Dan itu salah satu ilmu baru yang ditularkan oleh Bu Wahyu kepada kita tentang kebutuhan dasar. Jadi banyak-banyak menginformasikan tentang kebutuhan dasar. Ya.